Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Rahayu Septiani. Di sini saya akan membuat video yang bertemakan kemiskinan yang melanda negara Indonesia. Sebelumnya, video ini saya buat karena merupakan tugas akhir semester yang ditugaskan oleh dosen saya, yaitu Iketut Suwintana S. Oke, selamat. Kemiskinan adalah salah satu keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang yang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya memahami dari sudut ilmiah yang kognitif dan lain-lain. Oke, sebelum itu mari kita simak video berikut ini. Mereka bilang negara ini negara kaya. Mereka kata negara ini berisi orang hebat, pembangunan yang kian pesat, teknologi yang sangat berkembang, membuat bangsa ini seakan bangsa yang makmur. Namun di balik cerita yang indah itu, kemiskinan menjadi potret buram bagi jutaan masyarakat. Kondisi ekonomi yang kian terpuruk memaksa para orang tua mengais rezeki di tempat yang buruk, dan membuat sang bayi merasakan sakitnya gizi buruk. Aku ingin melihat senyum pada wajah lesu mereka, menikmati hidup yang layak di negeri yang katanya kaya ini, mengecapnya nikmat pendidikan, berbaring di tempat yang pantas, mengganjal perut dengan makanan yang bergizi, serta dimanusiakan oleh para penguasa bangsa, sehingga kemiskinan tidak menjadi ikon bagi negara ini, sehingga kemiskinan tidak lagi menjadi ciri dan jiwa bangsa ini, sehingga kemiskinan akan semakin berkurang. Karena ini mimpiku untuk Indonesia. Oke, next kita berlanjut ke penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan dibagi menjadi 5, yaitu penyebab individual, penyebab keluarga, penyebab subkultural, penyebab agensi, dan penyebab struktural. Yang pertama, penyebab individual atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, ataupun kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku yang pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan. Yang kedua, ada penyebab keluarga yang membutuhkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota yang tidak seimbang dengan pemasukan keuangan keluarga. Yang ketiga, ada penyebab subbudaya atau subkultural yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga. Lalu yang keempat, ada penyebab agensi, itu yang melihat kemiskinan dari sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk peran pemerintah dan ekonomi. Contoh dari aksi orang lain adalah gaji honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contoh lainnya yaitu perbudakan. Dan yang terakhir ada penyebab struktural yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Kita beralih ke faktor-faktor penyebab kemiskinan, yaitu menurut Kuncoro dalam bukunya tahun 1999. Menurut Kuncoro, yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia.
Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola pemikiran sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Yang kedua, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya, yaitu munculnya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusianya. Yang ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Setelah itu, adapun faktor kemiskinan menurut Kusnaidi dalam bukunya tahun 1995. Antara lain, adat istiadat, keterikatan terhadap pola-pola tradisional dari ikatan adat yang kuat seringkali menghambat dalam pengharuan ke arah yang lebih maju sehingga tertinggal oleh daerah yang lain yang lebih respon terhadap teknologi. Yang kedua, ada pengeluaran keterampilan masyarakat. Faktor ini terkait dengan faktor di atas, akibat ketoleransian dan keterikatan pola tradisional menyebabkan rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat, sehingga ketinggalan. Yang ketiga, ada situasi politik dan kebijaksanaan penguasa. Kebijaksanaan ini menyangkut pengalokasian anggaran yang baik dan tidak seimbang antara satu kawasan dengan kawasan lain dan strategi pembangunan yang timpang antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan. Selain itu, dapat diakibatkan oleh kebijaksanaan yang tidak terpihak pada perlindungan terhadap rakyat lemah dari desakan industrialisasi yang kapasitas. Oke, next ada dampak-dampak kemiskinan bagi perekonomian di Indonesia. Yang pertama ada pengangguran. Pengangguran merupakan dampak kemiskinan berhubungan dengan pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat. Maka masyarakat sulit untuk berkembang dan mencapai pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan, dikarenakan sulit untuk bekerja. Yang kedua ada tingkat kematian meningkat. Masyarakat Indonesia banyak mengalami kematian karena kelaparan atau melakukan tindakan bunuh diri karena tidak kuat dalam menjalani kemiskinan yang dialami. Yang ketiga ada putus sekolah, tidak bersekolah. Tingkat pendidikan yang rendah ini membuat masyarakat Indonesia mempunyai ilmu yang cukup untuk memperoleh pendapatan. Biaya pendidikan yang menyebabkan rakyat miskin putus sekolah karena tidak lagi mampu membiayai sekolah. Putus sekolah dan kehilangan kesempatan pendidikan akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam penambahan keterampilan menjangkau cita-cita mimpi mereka, dan ini menyebabkan kemiskinan yang dalam karena kehilangan kesempatan untuk bersaing dengan global dan kehilangan kesempatan pekerjaan. Buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya bagi akibat dari kemiskinan. Jika anak-anak putus sekolah dan bekerja karena terpaksa, maka akan ada pengangguran pada anak-anak itu sendiri, gangguan pada perkembangan mental dan fisik secara pikir mereka. Contoh anak-anak yang tidak mempunyai tempat tinggal, tidur di jalanan, tidak sekolah, mengamen untuk mencari makan, dan lain-lainnya. Generasi penerus merupakan dampak panjang yang buruk karena anak-anak seharusnya mendapatkan hak mereka untuk bahagia, mendapatkan pendidikan, mendapatkan nutrisi yang baik, dan ini dapat menyebabkan mereka terjebak dalam kesulitan hingga dewasa, dan dampak pada generasi penerus. Yang keempat ada tingkat kejahatan meningkat. Masyarakat Indonesia jadi terdesak untuk memperoleh pendapatan dengan cara kejahatan, karena dengan cara yang baik mereka tidak mempunyai modal untuk ilmu dan keterampilan yang cukup. Oke, next, peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Yang pertama ada penyediaan kebutuhan pokok dan pengembangan sistem jaminan sosial.
Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibagi menjadi dua kelompok sebagian besar. Yang pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua, membantu masyarakat dalam menangani kemiskinan kronis dengan memperdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam dua program yang langsung diarahkan pada bentuk kemiskinan, yaitu penyediaan kebutuhan pokok dan pengembangan sistem jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem jaminan sosial nasional adalah salah satu cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Jaminan kesehatan adalah jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional. Contoh-contoh jaminan sosial yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Oke, next. Jadi dapat dilihat di sini adalah persentase jumlah penduduk miskin masyarakat Indonesia dari tahun 2017 sampai 2020. Kita berlanjut ke jenis-jenis kemiskinan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Yang pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara. Atau bisa juga diartikan dengan keadaan individu atau penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Yang kedua, ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata, sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, di sebagian daerah ada penduduknya yang memiliki ketimpangan pendapatan. Meskipun kondisi seseorang penduduk sudah berada di atas batas garis kemiskinan, tetapi tidak terlihat miskin karena rata-rata pendapatan penduduk daerah tersebut lebih tinggi. Maka dari itu, kemiskinan jenis ini dapat dinamakan kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif juga diartikan sebagai kemiskinan yang berasal dari perbandingan antara penduduk dan lingkungannya. Dari kemiskinan relatif ini, maka bisa terbentuk stigma bahwa personal A relatif lebih miskin dibandingkan personal B karena personal B pendapatannya lebih tinggi. Yang ketiga ada kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat sudah menjadi budaya. Baik itu nilai-nilai yang diusung, pemikiran maupun cara kerja. Contoh kemiskinan kultural yang banyak terjadi di masyarakat adalah malas, etos kerja yang rendah, mudah menyerah pada nasib, dan budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, dan novetisme, menolak adanya kemajuan teknologi pengetahuan, menggantungkan bantuan pada pihak lain termasuk pemerintah, suka foya-foya dan konsumtif yang berlebihan. Yang terakhir ada kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang berasal dari struktur sosial yang tersempat dalam golongan masyarakat tertentu, dan kemungkinan terjadi kondisi di mana mereka tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya yang tersedia untuk mereka. Contoh kemiskinan struktural yang dapat terjadi di masyarakat yaitu sebuah daerah yang memiliki sumber daya berlimpah, tetapi masyarakat tidak dapat menikmati kekayaan tersebut. Oke, next. Peran mahasiswa dalam meminimalisir kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama ada pengontrolan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Yang kedua ada penciptaan lapangan pekerjaan. Generasi emas yang akan datang, khususnya mahasiswa, merupakan aset yang sangat berharga dalam menentukan bagaimana kondisi negara ini nantinya.
apabila akan tetap berada pada kondisi seperti ini sekarang, di mana masalah-masalah terjadi di mana-mana, ataukah menjadi negara maju yang di mana penduduknya akan hidup sejahtera, damai, dan tentram. Oleh karena itu, mahasiswa memiliki daya intelektual yang tinggi, harus ikut andil dan memikirkan bagaimana cara untuk memberantas dan mengurangi kemiskinan tersebut, guna mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara-negara maju, di mana negara-negara maju memiliki rata-rata kemiskinan di bawah 8%. Peran-peran yang dapat dilakukan mahasiswa adalah menjadi agen of control terjadinya jalannya perekonomian di Indonesia, menjadi garda dalam memberantas kasus korupsi, membuat home industri, kebutuhan pangan, sandang, dan papan dengan pemanfaatan sumber daya manusia suatu daerah terpencil, melakukan penyuluhan tentang pembangunan, usaha di desa terpencil, dan membuat website untuk pengumpulan zakat yang diperlukan bagi desa terpencil dan terpelajar dengan kurangan biaya. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun sebagainya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Thank you for watching.